Di nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, saudara, kita akan melanjutkan tema kita pada bulan Oktober ini, yaitu bulan misi. Dan minggu kedua kita akan bicara tentang sehati untuk menuntaskan amanat agung. Sehati untuk menuntaskan amanat agung yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal 28 sampai ayat 16 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, firman Tuhan sekali lagi bicara tentang sehati menuntaskan amanat agung. Nah, kenapa disebut amanat agung, saudara? Ada dua hal, paling tidak. Yang pertama, yaitu sang pemberi amanat itu sendiri. Sang pemberi perintah itu sendiri adalah Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang telah diberikan segala kuasa, baik di bumi dan di surga. Itu, saudara, yang pertama. Yang kedua, jangkauan perintah itu, yaitu supaya memberitakan Injil Kristus kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Jadi skopnya bukan hanya satu suku, tapi semua bangsa di dunia ini, supaya mereka pergi mendengarkan firman atau mendengarkan kabar keselamatan, kabar tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Itu yang disebut amanat agung. Karena pribadi memberikan amanat itu luar biasa. Dan juga jangkauan atau perintah yang dijangkau itu bukannya satu suku saja, tapi sekali lagi kepada semua bangsa di dunia ini. Sehingga itu dikenal sebagai amanat agung. Dan saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan telah memberikan pesan atau perintah penting kepada setiap orang percaya. Yaitu apa? Sekali lagi, untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk melepaskan orang yang berdosa, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, setelah Yesus naik ke surga, maka pekerjaan amanat agung ini tidak berhenti. Karena apa? Harus dilanjutkan oleh para muridnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Sebentar lagi pada waktu itu Yesus akan meninggalkan mereka naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, maka ada pesan, ada perintah yang sangat penting yang disebut tadi amanat agung. Yaitu supaya para muridnya melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dunia ini. Yaitu menyelamatkan banyak jiwa kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberitakan Injil Kristus kepada seluruh suku, kaum, dan bangsa di dunia ini, saudara. Dan untuk itu, saudara, kita dipanggil untuk hal itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk menuntaskan amanat agung itu, supaya bukan hanya kita yang mendapatkan anugerah Tuhan keselamatan itu, tapi istri kita, suami kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, tetangga kita, langganan kita, setiap orang Tuhan ingin mereka tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu bisa terjadi ketika ada orang yang mau pergi untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan ini. Kita berikan, kita wartakan kepada mereka, saudara. Dan untuk itu yang pertama, saudara, kita dipanggil untuk menuntut Sang Amat Agung dengan tidak ragu-ragu, dengan tanpa keraguan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 dan 17 tadi, saudara, dikatakan di sana, khususnya ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, ternyata tidak semua murid pada waktu itu percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebagian dia percaya, dia menyembah Tuhan, tapi ada di antara mereka masih ragu-ragu. Apakah Yesus Kristus itu benar bangkit dari antara orang mati? Saudara, keraguan-raguan inilah, saudara, yang akan menjadi satu penghalang, ya, akan menjadi satu penghalang di mana saudara dan saya tidak akan bisa melangkah dengan penuh keyakinan, kepastian. Seringkali keraguan inilah, saudara, yang membuat kita tidak bergerak, tidak berjalan, tidak menunaikan apa yang Tuhan amanatkan, saudara. Karena ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Keraguan-raguan itu juga membuat kita tidak ada kemajuan, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, seringkali kalau kita melakukan sesuatu dengan ragu-ragu, saudara, pasti hasilnya tidak apa? Tidak maksimal. Bahkan mungkin kita nggak berbuat apa-apa, karena apa? Aduh, nanti jangan-jangan, ya, takut gagal, ragu, sehingga kita nggak melakukan sesuatu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, kalau kita bimbang, kita ragu, saudara, di dalam pengirian kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 di sana, saudara, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak penuh iman kita, tidak penuh kepercayaan kita kepada Tuhan, kalau kita ragu-ragu atau bimbang, maka firman Tuhan beritahu kepada kita bahwa kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Coba saudara baca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ya, ini ayat yang sangat terkenal, saudara, ya, yang mengingatkan kita supaya kita jangan ragu-ragu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali apa, saudara? Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sekian, ya, kemari dan ke sana. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi tidak ada hasilnya, saudara. Ya. Memang pada waktu itu memang para murid sedang ragu-ragu. Memang sebagian dia yakin dan percaya ketika mendengar dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada waktu itu dia disuruh pergi ke Galilea karena memang Tuhan memerintahkan hal itu supaya para murid yang lain supaya ketemu di Galilea. Tapi ketika sudah ada di sana bertemu dengan Tuhan, dikatakan tadi ada beberapa orang ragu-ragu. Sehingga akhirnya muncullah, saudara, muncullah apa yang dikatakan Tuhan itu. Yaitu supaya mereka pergi karena apa? Karena yang mengutus atau yang memberi perintah atau amanat itu adalah Tuhan yang betul-betul telah bangkit dan telah menang atas segala kuasa maut. Dan saudara, kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Karena apa? Sekali lagi,
Tuhan Yesus adalah bangkit. Dia telah menang dan mengalahkan semua musuh-musuhnya, saudara. Di tengah keraguan itulah muncul satu pesan atau perintah yang luar biasa. Bahwa aku telah bangkit. Aku telah menang atas segala kuasa maut. Oleh karena itu pergi. Ya. Jadi amanat agung itu muncul di tengah-tengah keraguan para murid pada waktu itu. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, setelah dia mendengar itu, Yesus apa saudara? Menghampiri mereka. Ya, Yesus menghampiri mereka. Dan dia katakan tadi, ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu tentang pribadi Kristus Yesus. Yang kita sembah, yang kita agungkan, kita tinggikan. Dia betul-betul telah bangkit dan mengalahkan segala kuasa maut. Dan kita telah diberikan mandat untuk pergi. Karena apa? Dia telah bangkit dan telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ini penting sekali, saudara, untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan bimbang dan ragu untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Karena yang kita sembah, saudara, bukan patung, saudara, tapi dia adalah pribadi yang hidup, yang telah bangkit dan mengalahkan semua musuhnya. Dan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dan Tuhan berikan amanat ini kepada kita semua sebagai orang percaya. Jadi amanat agung ini bukan hanya diberikan kepada pendeta atau penginjil, saudara, tetapi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan perintahkan supaya kita untuk pergi memberitakan Injil. Untuk melakukan amanat agung kepada dunia ini, supaya dunia ini, saudara, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang pertama, kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung tanpa keraguan. Yang kedua, saudara, kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung mengingat kuasa dan penyertaannya. Kalau saudara baca ayat 18 dan 20 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan bagian terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat yang diberikannya kepada gereja dijamin dengan dua hal tadi. Yaitu yang pertama tentang kuasa, yang kedua tentang penyertaannya. Kuasa di sini bicara tentang otoritas. Ya. Jadi kuasa bicara tentang otoritas yang dimiliki oleh Kristus, yaitu di surga dan di bumi. Dan kuasa itu, saudara, diberikan kepada kita. Sekali lagi, kuasa yang dimiliki Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita dimampukan untuk dapat melaksanakan amanat agung itu, saudara. Jadi kuasa yang dimiliki Tuhan itu bukan hanya miliknya Tuhan saja, tapi sekali lagi itu dilimpahkan, itu diimpartasikan, itu diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jadi saudara saya adalah orang yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Kuasa untuk apa, saudara? Kalau saudara baca dalam kitab Markus, pasal yang ke-16, ya, Markus pasal yang 16, dikatakan apa di sana? Ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dalam konteks itu, di atasnya itu ada para murid Kristus. Mereka akan apa, saudara? Mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-murid itu, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa saudara dikatakan? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa saudara? Tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa sekali saudara ya. Kalau kita pergi memberitakan Injil, kuasa Allah menyertai saudara. Kuasa untuk apa tadi? Untuk mengusir setan, untuk mendoakan orang, dan sebagainya. Jadi saudara pergi bukan dengan tanpa bekal, bukan tanpa senjata, tapi saudara dibekali dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu kita jangan ragu-ragu untuk pergi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini saudara. Karena apa? Ada kuasa Allah menyertai saudara. Memang orang yang paling terbuka itu orang yang sedang bermasalah, orang yang sakit saudara. Selama pengalaman ini saya saudara, kalau saya menawarkan untuk berdoa kepada orang sakit, dulu pernah ibunya Ibu Ririn atau bapaknya, ya, saya berdoa walaupun dia, ya saudara, saya bilang, Pak saya mau berdoa tapi dengan cara Kristen boleh enggak? Boleh. Saudara, tapi kalau waras mungkin enggak boleh saudara ya. Tapi karena sakit saudara, dia mau saudara. Ya. Ke rumah sakit juga begitu saudara. Saya pergi ke rumah sakit saudara, mendoakan, sebelumnya mendoakan orang Kristen, tapi sebelahnya ada orang sakit, saya menawarkan. Saudara, saya berdoa secara Kristen boleh? Boleh. Saudara, jadi saudara diperlengkapi kuasa Tuhan. Saudara tanpa tidak diperlengkapi sesuatu yang membuat saudara ragu untuk pergi memberitakan Injil ini. Saudara diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Kuasa yang dimiliki Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu saudara, pergi beritakan Injil itu. Kuasa Tuhan luar biasa saudara. Suatu hari saudara, teman saya itu cerita, karena dulu waktu mahasiswa itu untuk lulus itu minimal 15 orang harus dia apa saudara? Dibaptis. Itu nilainya pun nilai D saudara. Ya. Saudara, dia menceritakan pengalaman bagaimana dia memenangkan jiwa. Bukan hanya jiwa manusia yang diselamatkan juga saudara. Itu orang desa itu sangat polos saudara. Dia punya sapi sakit saudara. Datang ke pendeta, ke teman saya ini, Pak Pendeta, sapi saya sakit. Katanya Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Tolong doakan sapi saya supaya sembuh. Wah saudara, teman saya ini sapi saja, saudara, minta didoakan. Tapi itu cara Tuhan. Bagaimana akhirnya melalui sapi disembuhkan itu sudah didoakan. Pergi didoakan di kandangnya. Setelah didoakan itu bangkit sapinya sudah berdiri. Dan akhirnya melalui peristiwa itu orang ini percaya bahwa betul Tuhan berkuasa. Bukan hanya menyelamatkan jiwa saja, jiwa manusia, tapi juga binatang pun diselamatkan saudara. Dan cara Tuhan itu untuk menyelamatkan itu macam-macam saudara. Ya, tapi yang jelas di sini bahwa Allah menyertai saudara dengan kuasanya. Jadi saudara jangan ragu-ragu ketika pergi. Kenapa? Ada kuasa Allah yang akan meneguhkan saudara sebagaimana firman Tuhan tadi.
Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan apa saudara? Turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, jadi mari kita tuntaskan amanat agung itu dengan cara saudara pergi memberitakan Injil itu kepada siapapun yang kita jumpai. Dan Tuhan turut bekerja di dalam saudara melaksanakan amanat agung ini. Kuasa berikutnya saudara, janji berikutnya bukan hanya kuasa saja, tapi dikatakan ayat yang ke-20 tadi, penyertaannya. Ya, penyertaannya. Di sana ada satu kalimat yang saya rasa ini bukan sekedar ditulis untuk memperpanjang kalimat saudara, tapi saya percaya ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Dikatakan di sana ada kata ayat 20, dan ketahuilah. Ya, dan ketahuilah. Ada kalimat dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah ini untuk apa saudara? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan para muridnya pada waktu itu yang sedang ragu-ragu itu saudara. Dengan kata ketahuilah dan ketahuilah. Ini untuk menegaskan bahwa Yesus yang telah bangkit itu tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tapi dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa ini saudara berarti tidak sedetik pun Allah itu membiarkan kita sendiri. Jadi tidak sedetik pun Allah itu meninggalkan kita, membiarkan kita. Allah akan senantiasa menyertai kita. Atau sedang, ya kata akan itu tidak ada, tapi kata sedang. Sedang menyertai kita. Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa. Jadi bukan hanya kuasa saja, tapi pribadi juga menyertai kita. Dengan apa saudara? Dia dengan cara mencurahkan Roh Kudus-Nya, mengirimkan Roh Kudus-Nya, sehingga Tuhan katakan lebih baik aku pergi, ya supaya Roh penghibur itu datang kepadamu, saudara. Kalau secara fisik Tuhan tidak bisa senantiasa menyertai, tapi kalau Roh Kudus itu saudara dimeteraikan dalam kehidupan saudara, maka tidak ada sedetik pun Allah Roh Kudus itu tidak menyertai kita. Allah senantiasa menyertai saudara saat apapun. Dan itu Tuhan tahu, sehingga Tuhan mau memberikan rohnya itu kepada kita, mencurahkan rohkan kepada kita, saudara. Menyertai kita, tinggal dalam hidup kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan tahu bahwa para murid nanti dia akan menghadapi situasi yang bukan hanya baik saja, tapi dia juga akan menghadapi tantangan, dia akan menghadapi tekanan, pergumulan, penganiayaan. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid Tuhan ini, orang percaya yang mau pergi menuntaskan amanat agung ini, Roh Kudus menyertainya sehingga dia menghibur, menguatkan, meneguhkan. Sehingga kalau saudara melihat tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, para rasul, sekalipun di penjara, dianiaya, dipancung, dibakar, dan sebagainya. Kenapa mereka bertahan, saudara? Mereka kuat, karena apa? Karena Roh Kudus menyertainya, tinggal di dalamnya. Roh penghibur itu ada di dalamnya. Sehingga dia dimampukan untuk bisa melewati semua tantangan, pergumulan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ketika dia memberitakan Injil itu, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, saudara, bahwa Allah mengutus kita bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kuasa Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi baik atau buruk. Dia senantiasa ada bersama dengan saudara. Sehingga saudara dimampukan untuk bisa mengerjakan hal itu. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, yaitu kita ditugaskan untuk menuntaskan amanat agung sesuai dengan penugasannya. Kita diperintahkan untuk apa saudara? Untuk pergi, dikatakan tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jadi kita diperintahkan untuk pergi. Pergi kemana saudara? Pergi kemana? Halo? Pergi kemana saudara? Pergi ke gereja-gereja. Gereja A, gereja B, gereja C. Tuhan perintahkan pergi ke segala bangsa. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bukan diperintahkan untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang sudah apa saudara? Mengenal dan percaya kepada Tuhan. Datang ke gereja, ayo pindah ke gereja saya. Bukan itu saudara, perintah amanatku bukan itu. Ya, tapi sekarang banyak gereja saudara. Dia menuntaskan amanat agung dengan cara apa saudara? Pergi bukan pergi ke dunia ini, bukan mengosongkan dunia, tapi mengosongkan gereja satu dengan gereja yang lainnya saudara. Ada orang yang bahagia, bangga sekali saudara, kirim ke saya. Sekarang ibadahnya sudah 3 kali, jumlahnya banyak sekali saudara. Ya. Saudara, saya tanya, itu dari mana? Saudara, bangga sekali saudara. Kalau saya sedih sekali saudara. Apa artinya saudara? Nanti kita bangun, kita gedein, tapi isinya pindahan saudara. Enggak ada nilainya saudara. Itu dia akan membawa pengaruh di surga saudara. Karena apa? Alkitab mencatat, ya saudara, kalau saudara baca dalam kitab Lukas di sana, ya, bahwa surga dan para malaikat surga itu akan bersukacita ketika apa saudara? Orang berdosa apa? Bertobat. Jadi kita tidak memerintahkan saudara, Tuhan tidak memerintahkan saudara untuk pergi ke gereja-gereja, saudara. Itu enggak ada artinya apa-apa, saudara. Hanya di bumi saja, tapi surga enggak ada dampak, enggak ada pengaruhnya, saudara. Tapi kita mau supaya di bumi dan surga ada pengaruhnya. Itu apa, saudara? Memindahkan dari gelap kepada terang. Berdosa menjadi bertobat. Ngapain saudara mindahin? Saudara, ini bukan di sini saudara ya. Jangan saudara. Ya jangan saudara. Ya. Tapi kalau orang mau datang ya nggak apa-apa. Tapi jangan kita sampai mengajak-ngajak saudara. Ya dijemputin saudara. Kecuali memang dia sudah tidak bergereja atau berjemaat. Ya boleh saudara. Daripada mereka nggak kemana-mana, kasihan. Ya bawa aja. Ya saudara. Ya kalau mau kembali ke gereja semula, tapi kalau nggak mau, saudara ya nggak apa-apa, saudara. Tapi jangan sampai, saudara, kita hanya sibuk ke gereja-gereja mencari jiwa-jiwa di sana. Itu bukan menjala, tapi saudara apa? Menuai. Ya, kalau menjala itu di laut, saudara. Kalau di kolam itu namanya menuai, panen. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita diperintahkan pergi. Saudara itu dikatakan terang dan garam. Terang itu akan berguna kalau berada di mana saudara? Di kegelapan. Kalau terang dalam terang kira-kira gimana saudara? Enggak ada pengaruhnya saudara. Garam itu saudara akan memiliki apa? Rasa atau nilai kalau apa saudara? Ditaruh di tempat yang lain. Bukan garam sama garam saudara. Tapi garam ditempatkan ke sayur asem, ke apa? Capcay, puyung hai. Itu rasanya lebih sedap, lebih gurih, lebih enak. Tapi kalau garam ditaruh di garam, ya nggak ada rasanya, saudara. Rasanya garam, saudara. Jadi saudara, kita dipanggil untuk pergi ke bangsa-bangsa, ke suku, kaum, bangsa, bukan ke gereja-gereja, saudara. Ada pendeta ngomong sama saya, anggota saya habis tinggal 3-4 orang, tapi tetap saya layani. Saudara, ya. Dan oleh karena ketekunannya sekarang katanya sudah ada 9, karena ada 10 bertambah, saudara.
ya, orang-orang baru. Ya, jadi saudara, kita bukan dipanggil untuk hal ini, tapi kita dipanggil keluar, pergi ke suku kaum bangsa yang belum mengenal percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan itu, saudara. Ya, saudara, jadi kita diperintahkan pergi dan membaptis mereka. Baptisan air itu, saudara, itu makna yang pertama itu adalah kita itu digambarkan, dilambangkan. Ya, kita mati dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi pada waktu saudara ditenggelamkan itu, saudara mati bersama dengan kematian Kristus, dikubur. Tapi pada waktu diangkat dari baptisan itu, saudara itu bangkit dan menjadi ciptaan yang baru. Tapi saudara, di samping itu, saudara, baptisan air juga melambangkan kita menggabungkan mereka atau orang yang percaya yang dibaptis itu kepada persekutuan orang-orang percaya. Kita ini menjadi satu anggota keluarga kerajaan Allah. Pentingnya itu, saudara, kita harus masuk di dalam komunitas itu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita harus di dalam persekutuan. Kenapa? Menggabungkan mereka, yaitu orang-orang yang bertobat, yang percaya itu, kepada keluarga kerajaan Allah. Jadi saudara, itu yang pertama. Kemudian kita diperintahkan bukan hanya untuk pergi memberitakan Injil, membaptis mereka, tapi juga diperintahkan untuk mengajar. Mereka setelah dijangkau kemudian didewasakan dengan pengajaran yang benar. Dan itu penting sekali. Kenapa, saudara? Karena kita tidak akan bisa menjadi dewasa tanpa proses pengajaran. Ya. Kita tidak akan bisa naik kelas tanpa ada pengajaran. Semakin kita mau naik lebih tinggi, pengajaran kita juga akan semakin apa? Semakin tinggi, semakin keras, saudara. Bayi tidak akan bisa dikasih apa, saudara? Nasi lengko. Nasi lengko hanya diperuntukkan kepada orang yang sudah dewasa. Saudara, dan saya percaya bahwa saudara tidak ingin hanya menjadi bayi-bayi rohani. Maunya disusui saja, saudara. Khotbah yang apa? Yang enak, menyenangkan telinga. Saudara, kita perlu adanya jamu yang pahit supaya saudara bisa sehat, kuat. Ya. Kadang firman Tuhan mengajar kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, jadi kita harus bisa melewati proses sebagai murid untuk kemudian apa, saudara? Kita juga menjangkau orang-orang lain supaya mereka juga dimuridkan melalui pelayanan yang saudara kerjakan. Ya, oleh karena itu saudara, di gereja kita, ya, saudara, ada pemuridan. Ya, walaupun sekarang ini ya hanya baru satu angkatan, ya. Mungkin nanti kalau sudah gereja baru, mungkin nanti saudara kita akan ada khusus, ya, pemuridan, ya, ada buku serinya di sana. Ya, supaya saudara dipersiapkan bukan hanya dari segi pengetahuan Alkitab saja, tapi saudara dilengkapi supaya sekali lagi saudara bisa pergi, saudara memberitakan Injil, kemudian memuridkan orang-orang yang saudara menangkan melalui pengajaran-pengajaran itu, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, 3 hal ini, saudara, yang akan menolong kita bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru, bukan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, saudara. Sekali lagi, saudara, gereja kita tidak menekankan dan mengajarkan dan memerintahkan saudara untuk pergi ke gereja-gereja untuk menarik orang-orang yang sudah percaya. Tapi saudara, sebagaimana amanat Tuhan Yesus Kristus supaya kita pergi keluar menjangkau orang-orang yang belum percaya. Masih banyak sekali, saudara. Saudara, satu hari, ya, Bimas Kristen cerita, saudara, dia pusing. Karena apa? Gereja baru banyak muncul. Tapi apa, saudara? Jumlah jemaat tidak
bertambah, akhirnya menjadi masalah, menjadi konflik, saudara. Karena merasa gereja A, ya diganggu gereja B dan sebagainya. Ya, jadi Bima Kristennya pusing, kata saudara. Nah, kita jangan menambah pusing satu dengan yang lain, saudara. Untuk itu, saudara, masih ada jiwa-jiwa yang di sana sini, banyak sekali. Mungkin teman saudara, mungkin anggota keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan dan tangisi mereka. Ya, dan suatu saat Tuhan akan membuka hatinya untuk menerima dan percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan menolong saudara saya untuk sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk memenuhi kerajaannya di bumi ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama.